Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan semoga harimu menyenangkan. Siapa sangka, suara tembang sinden bisa mengguncang dunia kekuasaan. Dari panggung kecil di Kediri, Niken Salidri naik jadi ikon budaya. Tapi ketika namanya viral dan dikawal oleh Hercules, mantan preman Tanah Abang, panggung berubah jadi medan perang. Di balik suara lembutnya, ada ancaman, pengkhianatan, dan nyawa yang dipertaruhkan. Ini bukan sekadar kisah sinden, ini tentang perlawanan yang dibungkus gending, dan nyala api yang tak bisa dipadamkan. Sebelum lanjut, mari kita bersama-sama bersolawat. Semoga berkah dan rahmat senantiasa menyertai kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Beginilah kisahnya. Langit Kediri sore itu menggantung mendung tipis, seolah menahan hujan demi menyaksikan suara emas yang menggema dari pendapat tua di pinggir kota. Di tengah aula kayu berornamen ukir-ukiran klasik itu, seorang gadis muda duduk bersimpuh anggun di atas tikar pandan. Namanya Niken Salidri, sinden muda berusia 22 tahun yang dalam semalam berubah jadi pembicaraan seantero Jawa Timur. Rambut disanggul rapi, kain batik menempel erat di tubuhnya, dan suara sindennya mengalun lirih, menyayat seperti doa yang turun bersama angin sore. Tak ada yang menyangka, anak seorang penjual jamu keliling bisa menyihir ribuan penonton dengan tembang lirihnya. Suara Niken bagaikan jelmaan sinden zaman Majapahit, mengalir tanpa cacat, penuh rasa, dan membawa pendengar seolah tenggelam ke masa lalu. Ia bukan hanya menyanyi, ia menuturkan cerita, menyampaikan rintihan, kegembiraan, dan doa lewat tiap desas suaranya. Setiap penampilannya menjadi semacam ritual, bukan sekadar hiburan. Kamera-kamera handphone tak pernah berhenti merekam, dan cuplikan videonya menembus dunia maya, membuatnya viral tanpa disengaja. Namun di balik gemerlap itu, hati Niken justru tak tenang. Ia sadar bahwa ketenarannya datang terlalu cepat, terlalu mendadak. Ada bisik-bisik yang mulai terdengar, kecemburuan dari sinden-sinden senior, ancaman halus dari kelompok-kelompok budaya yang merasa tersisih, bahkan intimidasi dari pihak-pihak yang tidak ingin seni tradisi dihidupkan kembali oleh anak kemarin sore. Tapi Niken tidak gentar. Ia meyakini ini bukan soal dirinya, melainkan soal suara leluhur yang harus tetap hidup. Suatu malam, sepulang pentas dari Tulungagung, ibunya menemukan sobekan surat tanpa nama terselip di sela pintu rumah. Isinya singkat namun menusuk, kalau masih sayang nyawa, berhenti nyinden. Ibunya gemetar, sementara Niken hanya menggenggam surat itu dan menatap keluar jendela. Bukan takut yang ia rasakan, tapi perih. Mengapa suara warisan leluhur yang ia rawat dengan hati, harus ditanggapi dengan kebencian? Meski demikian, bayang-bayang ketakutan mulai merayapi hidupnya. Setiap kali naik pentas, matanya waspada menelusuri kerumunan. Ia mulai kehilangan kenyamanan di kampung halamannya sendiri. Bahkan tetangga yang dulu ramah mulai berbicara pelan-pelan di balik pagar, menyebar gosip tentang kesombongan Niken karena kini dekat dengan pejabat dan viral di media. Niken hanya bisa menunduk, tak pernah membalas. Ia belajar bahwa cahaya yang terlalu terang selalu menarik bayangan gelap. Namun angin perubahan datang dari arah tak terduga. Mas Lindra, Bupati Tuban, menghubungi lewat perantara panitia festival budaya. Ia menginginkan Niken tampil dalam perayaan Akbar Sedekah Bumi Tuban. Tapi tak hanya itu, ia juga mengutarakan niat untuk memberikan pengamanan ekstra bagi Niken, seseorang yang bisa memastikan keselamatannya selama tur. Seseorang yang namanya sudah seperti legenda jalanan, Hercules, mantan preman Tanah Abang yang kini katanya telah bertobat. Mendengar nama itu, Niken tercekat. Ia tahu betul siapa Hercules, cerita-cerita keras dan berdarah tentang masa lalunya sering terdengar lewat obrolan warung kopi. Kini, orang itu akan jadi pengawalnya. Sinden dan preman, halus dan keras, dua dunia yang tak pernah bersinggungan. Tapi entah mengapa, di dalam dada Niken yang gemetar, muncul firasat ganjil bahwa perjalanan ini baru akan dimulai. Dan akan jauh lebih besar dari sekadar suara. 3 hari setelah surat ancaman ditemukan, pendopo rumah Niken didatangi seorang pria berpakaian rapi dengan kopiah hitam dan senyum dingin yang tak sepenuhnya menyentuh mata.
Ia memperkenalkan diri sebagai utusan resmi dari Bupati Tuban, Mas Lindra. Pria itu datang membawa dua hal, undangan kehormatan untuk tampil dalam Festival Sedekah Bumi Tuban, dan tawaran perlindungan khusus. Tawaran yang, kata dia, bukan bisa ditolak, tapi perlu dipertimbangkan dengan hati yang tenang. Ibunda Niken tertegun, sedangkan Niken sendiri menatap pria itu dengan sorot campur aduk. Festival Sedekah Bumi Tuban adalah acara budaya terbesar di pesisir utara, dihadiri pejabat, tokoh adat, hingga media nasional. Tapi ada sesuatu dalam tawaran itu yang membuat udara di ruangan mendadak terasa berat. Beliau sangat mengagumi Mbak Niken, ucap si utusan. Tapi beliau juga menyadari, banyak yang tak suka pada cahaya. Maka beliau kirimkan bayangan untuk melindungi cahaya itu. Bayangan yang dimaksud, tak lain dan tak bukan, adalah Hercules. Mendengar nama itu lagi, Ibunda Niken spontan beristighfar pelan. Hercules, nama yang dulu hanya muncul dalam cerita para sopir truk, kernet pasar, atau anak-anak muda yang iseng masuk ke dunia gelap. Lelaki itu adalah simbol kekuasaan jalanan, seseorang yang lebih ditakuti daripada dihormati. Maksudnya, dia yang akan menjaga Niken. Tanya ibunya, setengah tak percaya. Si utusan hanya mengangguk pelan, seolah nama Hercules sendiri adalah jaminan keamanan dan ancaman dalam satu paket. Niken diam lama malam itu, duduk di serambi rumah, mendengar suara kodok sawah dan gamelan dari kejauhan. Ia tahu hidupnya sedang berada di tikungan tajam. Menolak undangan itu berarti mundur dari langkah besarnya. Tapi menerima berarti ia harus mengikatkan diri dengan sosok yang tidak pernah ia bayangkan berada di lingkup dunia seninya. Namun, lebih dari semua itu, ia sadar satu hal, jika niatnya untuk menjaga budaya adalah sungguh-sungguh, maka ia tak boleh gentar oleh bentuk perlindungan seperti apapun. Akhirnya, dengan suara pelan namun tegas, Niken menjawab tawaran itu. Ia akan tampil di Tuban, dan ia akan menerima Hercules sebagai pengawal pribadi selama tur pentas. Keputusan itu mengguncang dunia seni tradisi Jawa Timur. Media sosial meledak dengan tajuk-tajuk mencolok, sinden viral kini dikawal preman legendaris, Niken dan Hercules, kolaborasi dua dunia, hingga yang menyudutkan, apakah dunia sinden sudah kehilangan kesucian. Namun keputusan sudah dibuat. 2 hari kemudian, sebuah mobil hitam dengan plat nomor tak biasa berhenti di depan rumah Niken. Dari balik pintu mobil keluar sosok tegap berambut cepak, berkacamata hitam, dengan langkah seperti dentum drum perang. Tak ada yang memperkenalkan, karena semua sudah tahu, itu dia, Hercules. Wajahnya datar, sorot matanya tajam, tapi dalam lirik suara baritonnya saat menyapa Niken, ada sesuatu yang tak disangka, rasa hormat. Saya bukan di sini untuk menakut-nakuti orang, Mbak. Saya di sini buat jaga suara panjenengan. Suara yang beda dari dunia saya. Dan di sanalah awalnya, di depan pendopo tua itu, dua dunia yang seolah tak mungkin bertemu akhirnya berdiri berdampingan, sinden muda yang suci dan mantan preman yang kelam. Keduanya tak tahu kemana arah perjalanan ini akan membawa mereka. Tapi satu hal pasti, mereka tidak akan melaluinya dengan tenang. Hari itu, matahari seakan enggan turun. Langit Tuban berwarna jingga tua saat Niken turun dari mobil panitia di halaman belakang Pendapa Agung Kabupaten. Ia mengenakan kebaya beludru hitam dan kain batik klasik lasem, anggun seperti permaisuri masa lalu. Di belakangnya, langkah berat terdengar, irama yang tak selaras dengan kelembutan langkahnya. Hercules, dengan setelan hitam dan sepatu bot berdebu, berdiri seperti bayangan besar yang terus mengikutinya. Mata-mata panitia, bahkan para penari dan pengrawit, tak bisa menyembunyikan rasa aneh yang tumbuh. Sinden muda dijaga oleh sosok yang lebih cocok duduk di meja perundingan antar geng. Ketegangan di belakang panggung terasa seperti kabut. Beberapa orang mulai berbisik, sebagian menghindar, dan seorang dalang senior bahkan terang-terangan menolak berbicara dengan Niken. Seni bukan dunia yang bisa dibawa campur preman, bisiknya pelan tapi sengit pada panitia. Tapi Niken tetap tegak. Ia tak datang untuk disukai, ia datang untuk menyampaikan suara warisan. Di sisi lain, Hercules hanya berdiri tenang, tidak berbicara, hanya sesekali memindai sekeliling seperti sedang membaca medan perang. Setelah penampilan pembuka, Niken naik ke panggung utama. Suara gamelan mulai mengalun, tapi sebelum ia sempat menarik napas untuk memulai tembang pertama, sorot laser merah tiba-tiba menyala samar di bagian dada kebayanya. Sekejap, tubuh Hercules melesat ke depan, menjatuhkan Niken dengan tubuhnya sendiri.
Penonton berteriak, musik terhenti, dan panik merambat ke seluruh penjuru panggung. Dalam hitungan detik, petugas keamanan menyisir lokasi. Ternyata itu hanya pantulan dari kamera drone liar, bukan serangan sungguhan. Tapi trauma itu nyata. Di ruang ganti setelah kejadian, Niken duduk gemetar, mencoba menenangkan diri. Hercules berdiri di sudut ruangan, wajahnya keras seperti batu. Saya nggak main-main, Mbak. Dunia panjenengan ini mungkin halus, tapi bukan berarti bebas dari bahaya, katanya pelan namun tegas. Untuk pertama kalinya, Niken benar-benar menatap wajah pria itu, bukan sekadar melihat sosoknya. Di balik mata tajam itu, ia melihat jejak masa lalu yang kelam, dan luka-luka yang belum sembuh. Tapi ada juga sesuatu yang mengejutkannya, kejujuran. Malam itu, pentas dilanjutkan. Niken menyanyi dengan suara yang lebih dalam dari biasanya, penuh emosi dan getaran. Dan di samping panggung, Hercules berdiri, bukan sekadar sebagai penjaga, tapi sebagai saksi. Ia mulai memahami bahwa suara Niken bukan sekadar seni, tapi nyawa budaya yang hampir padam. Dan Niken pun mulai menyadari, dunia yang dulu ia anggap keras dan kotor, ternyata bisa memiliki hati yang tak kalah tulus. Keesokan harinya, foto mereka tersebar luas di media sosial, Niken di tengah panggung dengan wajah serius, dan Hercules di sisi panggung dengan tangan menyilang dan mata mengawasi. Judul-judul berita kembali ramai, sinden diselamatkan preman, dua dunia bertemu di panggung Tuban, hingga yang lebih nakal, romansa tak terduga antara suara dan otot. Tapi bagi Niken, ini bukan soal gosip. Ini tentang pertemuan dua jiwa yang punya satu misi, menjaga sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dan sejak malam itu, setiap kali Niken bersiap manggung, ia selalu melihat ke sisi kanan panggung lebih dulu, memastikan bayangan besar itu ada di sana. Diam, namun setia. Dunia halus dan dunia keras memang berbeda. Tapi jika keduanya bisa berdampingan, mungkin tidak ada yang tak bisa dijaga. Seiring berjalannya tur budaya keliling Jawa Timur, nama Niken Salidri semakin melambung. Setiap kota yang ia singgahi penuh sesak oleh penonton, bukan hanya karena suaranya, tapi juga karena kehadiran sang pengawal legendaris, Hercules. Mereka menjadi duet yang tak terucap, satu menyanyikan puji-puji leluhur, satu lagi menjaga agar suara itu tak tenggelam oleh gangguan dunia nyata. Tapi di balik sorak-sorai dan sorotan kamera, ada yang mengintai, mengintip dari balik tirai ketenaran mereka, kebencian yang tumbuh pelan-pelan, seperti jamur di kayu tua. Di Bojonegoro, malam pentas terasa tak biasa sejak awal. Seorang penabuh gamelan tiba-tiba mengundurkan diri 1 jam sebelum acara dengan alasan mendadak pusing dan muntah darah. Niken merasa ada yang janggal, penabuh itu terkenal sehat dan nyaris tak pernah izin. Hercules, yang merasakan perubahan suhu sosial di belakang panggung, langsung memperketat penjagaan. Ia menyisir sekitar area pertunjukan bersama 2 orang kepercayaannya dari Jakarta yang ia datangkan khusus tanpa sepengetahuan siapapun. Kalau ini jebakan, kita harus tahu siapa dalangnya, bisiknya pada salah satu anak buahnya. Pertunjukan tetap dilanjutkan malam itu. Di tengah gending ketiga, tiba-tiba listrik panggung mati total. Jeritan kecil terdengar dari penonton. Di dalam gelap, Niken berdiri diam seperti patung, tidak bergeming. Namun, Hercules sudah bergerak lebih cepat dari bayangan. Ia menyeret Niken ke balik panggung sementara beberapa orang mencoba menenangkan kerumunan. Tak lama kemudian, seseorang tertangkap saat mencoba menyelinap ke area sound system sambil membawa alat pemutus listrik portabel dan botol berisi cairan kimia. Ternyata itu mantan pengrawit dari grup lain yang pernah berselisih dengan Niken di awal karir. Setelah kejadian itu, Niken menangis diam-diam di belakang mobil saat perjalanan pulang ke hotel. Ia tak menangis karena takut, tapi karena patah hati. Ia mulai bertanya-tanya, sejak kapan seni yang ia cintai menjadi medan pertarungan? Sejak kapan suara-suara lembut yang dulu ia pelajari dari ibunya, harus dijaga oleh lelaki berbadan kekar dan penuh bekas luka? Tapi ketika ia melirik ke kursi depan, melihat Hercules duduk diam, menatap keluar jendela dengan tangan mengepal, ia sadar. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Dan dalam ketidaksempurnaan itulah, kadang penjaga suara bukanlah sesama seniman, melainkan seseorang dari dunia yang sebaliknya. Malam itu, di kamar hotel yang remang, Hercules akhirnya membuka sedikit lembaran masa lalunya. Saya dulu ngacak-acak pasar, Mbak, bikin orang takut keluar malam. Tapi saya tahu rasanya kehilangan sesuatu yang nggak bisa dibalikin.
Saya ngerti sekarang, kadang kita harus berdiri di tempat yang salah dulu, supaya bisa jaga tempat yang benar. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Niken, ada makna yang lebih dalam daripada sekadar kata. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak sendiri. Bahwa ada seseorang, meski dari dunia gelap, yang kini rela berdiri dalam cahaya, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk menjaga dirinya. Namun, mereka berdua belum tahu bahwa ini baru permulaan. Jauh di kota lain, seseorang tengah menyusun rencana baru. Bukan orang luar, bukan preman, tapi seseorang dari dalam dunia seni itu sendiri. Seseorang yang percaya bahwa tempat di atas panggung hanyalah milik yang layak, dan Niken bukan salah satunya. Dan rencana berikutnya, tak akan semudah sabotase lampu atau gamelan rusak. Rencana itu akan menyentuh inti, reputasi. Malam itu di Blitar, setelah pentas berjalan lancar tanpa insiden, Niken duduk di balkon hotel sambil memandangi cahaya kota. Suaranya masih terngiang di telinganya sendiri, tembang-tembang yang ia lantunkan seperti doa, namun kini terasa lebih berat, lebih syarat makna. Hercules duduk di kursi seberangnya, tangan menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Keheningan di antara mereka bukan karena kaku, tapi karena masing-masing sedang membawa beban yang tak tahu harus dibagi dari mana. Tiba-tiba, Hercules berkata pelan, nyaris seperti bisikan, "Panjenengan tahu, kenapa saya terima kerjaan ini? Bukan cuma soal duit, saya pernah punya adik, namanya Lila." Niken menoleh, tak menyela. Dia suka nyanyi Jawa, suaranya mirip panjenengan, tapi dia mati waktu SMA. Dicekoki narkoba pacarnya sendiri. Saya telat tahu. Saya sibuk main kekuasaan di pasar, sibuk jadi raja kecil yang sok hebat. Suara Hercules pecah, tapi ia tahan. Matanya tetap tajam, tapi ada bayangan masa lalu yang mendung. Niken tercekat. Ia tak pernah menyangka, pria sebesar Hercules membawa luka sedalam itu. Lila selalu bilang, "Mas, suatu hari aku mau nyanyi di TV." Saya cuma ketawa waktu itu. "Nggak percaya, nggak ngerti betapa pentingnya suara dia buat hidup dia," lanjut Hercules. "Makanya waktu Mas Lindra nawarin kerja ini, saya langsung terima. Karena waktu dengar suara panjenengan, saya ngerasa dengar Lila lagi." Kata-katanya menggantung di udara, berat, penuh. Sesal yang tak bisa ditebus. Sejenak, Niken hanya menatap pria itu. Dalam hatinya, ada rasa campur aduk, haru, iba, dan rasa hormat. "Saya bukan Lila, Mas, tapi saya janji, suara ini akan terus hidup. Dan saya senang Mas jaga bukan cuma saya, tapi mimpi yang mungkin belum sempat diwujudkan adik panjenengan," kata Niken perlahan. Hercules hanya mengangguk pelan, seolah ucapan itu menyembuhkan sebagian luka yang sudah bertahun-tahun membatu dalam dirinya. Namun kehangatan malam itu tak bertahan lama. Keesokan paginya, berita mengejutkan menyebar cepat. Sebuah video diedit secara manipulatif menunjukkan Niken menyanyikan lagu sindiran politik dengan narasi anti pemerintah, padahal aslinya adalah tembang klasik berjudul Gending Ratri. Video itu disebar oleh akun anonim dan langsung memicu kegaduhan di media sosial. Beberapa pihak mulai mempertanyakan keberpihakan Niken, bahkan menyebutnya sinden yang menyimpang. Hercules marah besar. Ia langsung menggerakkan jaringan lamanya untuk melacak asal video. "Ini kerjaan dalam, bukan preman. Ini orang yang ngerti panggung, ngerti naskah, ngerti cara menghancurkan dari dalam," katanya tegas. Niken hanya bisa duduk memeluk lutut, terpukul. Reputasinya, yang ia bangun dengan air mata dan doa, kini diambang keruntuhan. Bukan karena suara fals, tapi karena fitnah. Di tengah kekacauan itu, satu hal semakin jelas, yang mereka hadapi bukan sekadar ancaman fisik. Ini sudah masuk ke ranah perang citra, kehormatan, dan warisan. Dan kali ini, untuk menjaga suara itu tetap hidup, Niken dan Hercules harus menelusuri akar-akar gelap dalam dunia seni itu sendiri, tempat iri, dendam, dan ambisi bersatu dalam bayang-bayang panggung. Nama Niken Salidri jadi perbincangan hangat. Sayangnya, bukan karena keindahan suaranya, melainkan tuduhan politik yang mencoreng namanya. Banyak kontrak manggung yang mendadak dibatalkan. Sponsor budaya menarik diri. Ibunya jatuh sakit karena stres membaca berita fitnah di media daring. Niken hanya bisa menangis dalam diam. Ia merasa seperti bayang-bayang leluhurnya ditarik dari langit dan dicampakkan ke tanah oleh tangan-tangan tak terlihat. Tapi Hercules tak tinggal diam. Ia kembali ke akar gelapnya, mengaktifkan jaringan lama,
menghubungi orang-orang yang dulu menyebutnya Abang. Penyelidikan itu menuntun Hercules ke seseorang bernama Sindu Mardika, dalam kenamaan yang dulu sering tampil dalam satu acara dengan mendiang Lila, adiknya. Sindu punya nama besar, pengaruh luas, dan diam-diam ambisi yang menggelegak. Ia pernah mencoba merekrut Niken 2 tahun lalu untuk tampil dalam lakon kontemporernya yang kontroversial, namun ditolak secara halus. Penolakan itu tak ia lupakan. Apalagi ketika melihat Niken justru melonjak jauh lebih cepat dari para sinden binaannya. Dalam sunyi, ia mulai menanam benih racun. Niken terkejut saat mendengar nama Sindu dari Hercules. "Mas Sindu, tapi dia seperti bapak sendiri buat para sinden," bisiknya dengan suara pecah. "Justru itu," sahut Hercules tajam. "Yang bisa menjatuhkan paling dalam, biasanya yang paling dipercaya." Niken merasa jiwanya tercerabut. Dunia yang ia kira suci, dunia yang ia rawat dengan cinta, kini terasa seperti hutan penuh duri. Ia mulai meragukan segala hal, siapa sahabat, siapa lawan, siapa yang diam-diam berharap ia jatuh. Hercules menyusun rencana. Ia tahu Sindu terlalu licik untuk dijatuhkan dengan cara kasar. Maka ia menyarankan Niken tampil dalam pentas akbar selanjutnya di Surabaya, dengan satu lakon khusus yang secara halus menyindir pengkhianatan dari dalam dunia pewayangan, Sengkuni Ingkang Gagrak. Sebuah kisah tentang dalang bayangan yang menghancurkan dari balik tirai, bukan dengan pedang, tapi dengan bisikan. Niken sempat ragu, tapi Hercules menatapnya, dan berkata, "Panjenengan bukan cuma nyanyi, panjenengan sekarang nyuarain luka banyak orang." Hari pentas tiba, aula kebudayaan Surabaya penuh sesak. Di antara penonton, tampak Sindu duduk di barisan depan, wajah tenang, senyum tipis. Tapi matanya tajam, membaca setiap gerak Niken. Ketika gending dibuka, dan suara Niken mulai melantun, suasana hening seperti tertelan bumi. Ia menyanyi bukan dengan suara, tapi dengan jiwanya. Dan setiap bait yang ia lontarkan, tentang pengkhianatan, tentang ketamakan, tentang kebesaran yang dibangun di atas dusta, menyayat seperti sembilu yang diselipkan dalam selendang sutra. Setelah pentas, tidak ada sorak, tapi tepuk tangan perlahan muncul, pelan, meninggi, hingga menjadi gemuruh. Sindu berdiri, menyeringai, tapi dalam sorot matanya ada retakan kecil. Ia tahu pesan itu sampai. Dan ia tahu, Niken tidak bisa lagi dijatuhkan dengan cara kotor. Karena sekarang, Niken tak hanya dijaga oleh kekuatan fisik, tapi oleh keberanian yang lahir dari luka. Dan itu, lebih berbahaya dari apapun. Namun malam itu belum selesai. Di parkiran belakang, Hercules menemukan amplop terselip di kaca spion mobilnya. Isinya singkat tapi tajam, "Kalau kau pikir ini sudah selesai, kau lupa, dunia panggung punya lapisan lebih dalam dari dunia jalanan." Tak ada tanda tangan. Tapi aroma parfum khas di kertas itu, membuat Hercules menggertakkan rahangnya. Sindu belum selesai, dan babak akhir, akan lebih gelap dari yang mereka duga. Surabaya masih panas meski malam turun. Di kamar hotelnya, Niken duduk diam menatap bayangan dirinya di cermin. Ia baru saja melewati panggung terberat dalam hidupnya, namun bukannya lega, dadanya justru sesak. Amplop ancaman yang ditemukan Hercules tadi siang menjadi bayang-bayang baru. Dunia panggung yang ia cintai tak lagi hanya tentang gamelan dan tembang, tapi juga tentang taktik dan tikaman. "Kalau aku menyerah sekarang, semua ini sia-sia," bisiknya, nyaris tak terdengar. Hercules duduk tak jauh darinya, memperhatikan tanpa berkata. Sejak surat ancaman itu muncul, ia tahu medan sudah berubah. Ini bukan lagi tentang menjaga fisik Niken, ini tentang meruntuhkan mentalnya, memutus semangat yang selama ini jadi sumber kekuatannya. Hercules tahu jenis permainan ini, karena dulu, ia pernah menjadi bagian dari jaringan yang memakai cara-cara serupa untuk menaklukkan pasar dan politik lokal. Dan ia juga tahu, mereka yang mengancam dengan tenang, biasanya punya cadangan lebih berbahaya dari yang terlihat. Keesokan harinya, kabar lebih buruk datang. Salah satu pengrawit utama Niken ditemukan tak sadarkan diri di kamar kosnya, dengan surat bertinta merah yang bertuliskan, "Yang dekat pun bisa kami buat diam." Polisi menyebutnya keracunan makanan, tapi Hercules tidak percaya kebetulan dalam situasi seperti ini. Niken menjerit histeris saat mendengar kabar itu. Ia merasa seperti semua orang di sekelilingnya kini menjadi target. "Mereka bukan hanya ingin menjatuhkan aku. Mereka ingin membuat aku berhenti percaya pada siapapun," ucapnya, menggenggam tangan Hercules erat-erat.
Dalam keterpurukannya, Niken membuat keputusan yang mengejutkan banyak orang. Ia mengumumkan akan tetap manggung dalam Festival Agung Budaya Nusantara di Yogyakarta, ajang tahunan tertinggi untuk seniman tradisional. Tak hanya itu, ia memilih membawakan lakon klasik yang penuh makna perlawanan, Sekar Jagad Ing Obong, kisah tentang sinden yang membakar seluruh gamelannya sebagai simbol penolakan terhadap pemimpin zalim. Semua orang menganggapnya gila, tapi Hercules tahu, itu satu-satunya cara Niken menunjukkan bahwa ia tak akan dikendalikan oleh rasa takut. Malam pentas di Yogyakarta datang. Penonton membludak, sebagian datang karena ingin melihat bagaimana sinden yang dituduh makar menghadapi panggung nasional. Di balik layar, Hercules memperketat penjagaan, bahkan memasang beberapa mata di antara penonton. Ia tahu, serangan bisa datang dalam bentuk apapun, sabotase, skandal, bahkan kekerasan. Tapi Niken berjalan ke panggung dengan langkah ringan, seolah tak ada beban. Kalau harus padam, biar padam di atas panggung, Mas. Bukan di ruang gelap karena ketakutan, katanya tenang. Dan ketika gending mulai berbunyi, Niken menari dalam tembang. Suaranya mengalun seperti angin yang membawa bara. Tembang itu tidak hanya indah, ia menggelegar, menuntut, menantang. Ia bernyanyi bukan hanya sebagai sinden, tapi sebagai simbol perlawanan. Di baris terakhir, ia menoleh ke arah barisan depan, dan di sana, duduk Sindu Mardika, dengan wajah dingin tak terbaca. Tapi sorot matanya menyala, ia tahu, kali ini ia tak berhadapan dengan gadis muda biasa. Tapi dengan seseorang yang sudah memilih untuk jadi nyala api. Namun sesaat sebelum tirai ditutup, salah satu panitia mendekat dan berbisik ke telinga Hercules, wajahnya pucat. Ada seseorang mencoba menyusup ke ruang rias. Membawa cairan mudah terbakar. Hercules tak menunggu aba-aba. Ia langsung melesat, seperti bayangan. Dan malam itu, nyala api benar-benar hadir, bukan hanya di suara Niken, tapi juga di sekitar panggung. Panggung itu akan jadi titik balik, atau medan kehancuran terakhir. Ledakan kecil mengguncang sisi belakang gedung panggung Festival Agung Budaya Nusantara. Asap putih menebar di lorong-lorong ruang rias, membuyarkan fokus semua orang. Tapi Hercules sudah lebih dulu tiba di tempat kejadian, dan dengan satu gerakan cepat, ia menjatuhkan pria bertopeng yang membawa botol berisi cairan kimia. Ternyata benar, ini bukan ancaman kosong. Dan pelakunya, setelah topengnya dibuka, adalah salah satu mantan murid dari sang dalang Sindu Mardika. Mata pria itu kosong, seperti tak sadar apa yang dilakukannya. Aku hanya jalankan perintah, bisiknya sebelum tak sadarkan diri. Di atas panggung, Niken masih menyanyi. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi di balik layar, tapi ada sesuatu yang ia rasakan malam itu, sebuah kelegaan, seolah semua ketakutan yang ia telan selama ini telah menjelma menjadi kekuatan dalam suaranya. Penonton berdiri, memberikan tepuk tangan panjang yang tak kunjung usai. Niken menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu, apapun yang terjadi malam ini, ia telah menang, bukan dari orang lain, tapi dari rasa takut yang dulu membelenggunya. Saat pertunjukan selesai dan layar ditutup, Hercules masuk dengan pakaian berdebu dan luka kecil di pelipisnya. Niken memeluknya erat. Tak ada kata-kata, hanya pelukan dua orang yang telah melewati badai bersama. Tapi sebelum mereka bisa bernapas lega, pihak keamanan mendatangi mereka membawa satu informasi terakhir. Sindu Mardika melarikan diri dari hotelnya di Yogyakarta beberapa jam sebelum pentas dimulai, membawa koper dan paspor diplomatik palsu. Dia sudah menghilang. Beberapa hari kemudian, kabar tentang upaya sabotase di festival merebak di media. Tapi anehnya, pihak panitia memilih menutupi identitas dalang di baliknya. Mereka menyebutnya, oknum tak dikenal. Banyak pihak mendesak investigasi, tapi bukti-bukti digital lenyap, seperti dibersihkan oleh tangan-tangan halus yang tak ingin dunia tahu. Namun bagi Niken dan Hercules, mereka tahu betul siapa dalang sebenarnya. Dunia boleh diam, tapi mereka takkan lupa. Niken memutuskan mengambil jeda dari panggung. Ia kembali ke Kediri, membangun rumah budaya kecil bersama ibunya yang kini mulai membaik kesehatannya. Di tempat sederhana itu, ia melatih anak-anak muda menyanyi tembang-tembang klasik, mengajari mereka bukan hanya teknik, tapi juga arti keberanian. Panggung itu suci, tapi yang naik harus tahu cara menjaga jiwanya, begitu katanya dalam setiap latihan. Hercules, sementara itu, tak pernah benar-benar pergi. Ia tinggal di desa sebelah, mengelola kebun kecil dan sesekali membantu menjaga acara-acara budaya lokal.
Banyak yang tak percaya, preman besar Tanah Abang kini ikut ronda kampung. Tapi bagi Hercules, semua itu penebusan. Setiap tawa anak kecil, setiap suara gamelan yang mengalun di sore hari, adalah ganti dari suara tangis adik yang tak bisa ia lindungi dulu. Ia tak ingin jadi pahlawan. Ia hanya ingin menjaga satu hal, agar suara-suara yang suci, tak lagi dibungkam. Dan pada suatu malam, saat bulan purnama menggantung tinggi di langit Kediri, Niken kembali menyanyi. Kali ini bukan di panggung besar, bukan di depan ribuan penonton, tapi di pendapat kecil, diiringi oleh gamelan buatan warga, di hadapan anak-anak didiknya dan Hercules yang duduk paling belakang. Suaranya tetap sama, jernih, tulus, dan menggetarkan hati. Tapi ada satu hal berbeda, suara itu kini tak membawa luka, melainkan harapan. Karena meski bayangan gelap pernah menyelimuti, suara itu telah menyala menjadi cahaya. Dan begitulah kisah Niken Salidri dan Hercules berakhir, bukan di tengah sorotan lampu dan panggung mewah, melainkan di pendapat kecil, dengan suara gamelan dan nyanyian yang kembali murni, bebas dari ancaman, bebas dari ketakutan. Dari sinden muda yang diragukan, hingga menjadi simbol keberanian dan suara rakyat. Niken telah membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan hanya datang dari otot atau jabatan, tapi dari suara hati, yang tak pernah mau bungkam. Hercules, sang penjaga dalam bayang, akhirnya menemukan arti damai dalam sunyi. Menebus masa lalu yang kelam dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga medan perjuangan, tempat suara-suara kecil bisa mengguncang langit yang besar. Cerita ini adalah karya fiksi. Segala kemiripan dengan tokoh, nama, atau kejadian nyata bersifat kebetulan semata. Tujuan cerita ini adalah untuk hiburan, penggalian nilai budaya, dan eksplorasi naratif. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sahabat Mizan Story dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.